Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ketiga yang akan membahas bahasan materi keempat, yaitu tentang organisasi perbankan syariah, yang akan dibahas oleh anggota kelompok, yaitu ada Dede Burhan, Muhammad Farhan, Isma Nurul Hasanah, Yayang Trismawati, dan saya sendiri Zidan Fatur Rahman. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Yayang Trismawati. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian Dewan Pengawasan Syariah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang pekerjanya memutuskan sesuatu dengan jalan merunding. Pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas, adalah aktivitas mengawasi atau mengenai suatu dengan teliti. Sedangkan syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinan. Sementara, muamalah tersendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut dengan muamalah maliyah. Adapun arti dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawas jalannya bank Islam sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu sejarah Dewan Pengawasan Syariah. Sekitar tahun 99, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kekayaan seperti itu, MUI bersama institusi yang lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif atau bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalah di Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah, diikuti dengan bank yang lain baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, takaful, dompet duafa, PPRF, BMT dan yang lainnya. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang mana keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci penjamin bahwa kepergian operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dengan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah atau DSN. Hal ini dianggap penting agar para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisiensi, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni selesai dengan prinsip syariah. Adapun dasar hukum Dewan Syariah, Pengawas Syariah, terdapat pada surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah dan mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu berikutnya kepada kamu yang akan telah kamu kerjakan. Yang selanjutnya yaitu fungsi Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah pasti sangat berat karena memang tidak semudah menjadi lembaga harus mengawasi dan bersifat menjamin operasional sebuah atensi bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks secara umum. Memasuki ranah-ranah khilafiyah karena menyangkut urusan muamalah di mana ruang interpretasinya sangat luas. Adapun fungsi utama dari DPS itu ialah yang pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal yang terkait dengan aspek syariah. Yang kedua yaitu
sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Yang ketiga itu DVS melakukan pengawasan secara periode 6 bulan sekali pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya seperti Direksi Komisariat DSN dan Bank Indonesia. Yang empat yaitu DVS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dengan DSN. Yang kelima yaitu DPS merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Untuk melakukan fungsi ini, pengawas tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fikih muamalah dan ilmu ekonomi, keilmuan Islam modern. Bukan karena karisma atau kepopulernya di tengah masyarakat, jika pengangkatan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah. Oke, yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Risma. Yang selanjutnya tentang fungsi Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Sebelum kita ke fungsinya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu DSN MUI. DSN merupakan singkatan dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank, di mana yang melaksanakan kegiatan usaha tersebut berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional ini dibentuk oleh MUI langsung untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah, sehingga DSN ini dapat membantu pihak-pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan ataupun ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Awal mula adanya DSN MUI yaitu pada tanggal 14 Oktober 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat pembentukan Dewan Syariah Nasional, di mana hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya lokakarya ulama tentang reksadana syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1997 yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Pada tahun 1999, MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI
nomor Kep/754/MUI/2/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pembentukan DSN MUI ini merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi ataupun keuangan. Nah, fungsi dari Dewan Syariah Nasional MUI ini yaitu yang pertama, mengawasi produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Yang kedua, meneliti dan memberi fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dan yang keempat, yaitu memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi jika lembaga tersebut menyimpang dari garis ataupun etika syariah, maka akan mendapatkan teguran dari DSN MUI. Selain itu juga ada tugas pokok dari DSN MUI, diantaranya yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Jadi semua jenis-jenis kegiatan keuangan syariah DSN MUI yang mengeluarkan fatwanya. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Serta yang terakhir yaitu mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi ketika ada fatwa yang telah dikeluarkan, maka diawasi oleh DSN MUI. Selain dari fungsi dan tugas DSN MUI tersebut, kita juga harus mengetahui tentang mekanisme kerja dan pembiayaan DSN MUI, di mana mekanisme kerja DSN MUI itu yaitu yang pertama, DSN mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak 1 kali dalam 3 bulan atau bila mana diperlukan. Jadi paling tidak DSN melakukan rapat pleno itu 1 kali dalam 3 bulan. Yang terakhir, setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa lembaga syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Adapun pembiayaan DSN MUI itu dari mana saja? Yaitu yang pertama, Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah, Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat. Yang kedua, menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada. Serta yang terakhir, Dewan Syariah Nasional mempertanggungjawabkan keuangan atau sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia. Oke, pembahasannya selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Zidan Batur Rahman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi Bank Syariah, BUS, UUS, dan BPRS. Secara kelembagaan, Bank Syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama Bank Umum Syariah. Pengertian Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah atau disingkat dengan BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa atau non-devisa. Yang selanjutnya fungsi Bank Umum Syariah. Yang pertama, Bank Syariah sebagai manajemen investasi. Bank Syariah dapat melakukan fungsi berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Yang ketiga, Bank Syariah sebagai jasa keuangan. Bank Syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah atau fee based dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi LC. Yang keempat,
Konsep perbankan Islam syariah mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qard atau pinjaman kebaikan, zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, struktur bank umum syariah. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Misalnya adalah hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan di posisi setingkat dengan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional, rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegang kekuasaan tinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Selanjutnya, unit usaha syariah. Unit usaha syariah atau disingkat dengan UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan unit syariah. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non-devisa. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah. Yang kedua, melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah. Yang keempat, melakukan tugas penetausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah. Yang kelima, Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK 03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk struktur organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS berdasarkan POJK 03/2016 mencakup direksi, Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pengangkatan direksi, komisaris, dan DPS dilakukan berdasarkan rapat umum pemegang saham RUPS dan berlaku efektif setelah mendapat izin dari OJK. Adapun tugas dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, direksi. Direksi, tugas dan fungsi direksi antara lain adalah menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan BPRS. Posisi direksi sebagai pelaksana manajemen bertanggung jawab terhadap operasional BPRS agar lembaga tetap sehat dan tumbuh secara berkelanjutan. Seorang direksi dilarang merangkap
jabatan sebagai anggota komisaris atau pejabat eksekutif di lembaga perbankan, perusahaan, dan lembaga lain. Anggota direksi berhenti apabila masa jabatan sudah berakhir atau meninggal dunia. Direksi juga bisa diberhentikan berdasarkan RUPS ketika ditemukan tindakan direksi yang dapat merugikan BPRS, alasan sendiri atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Yang kedua, Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah menetapkan kebijakan umum, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap BPRS. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS, mengawasi kepengurusan, menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan BPRS, serta membina dan mengembangkan BPRS. Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lain atau dengan direksi untuk menjaga integritas Dewan Komisaris. Pemberhentian Dewan Komisaris kurang lebih sama dengan direksi selain habis masa periode atau meninggal. Pemberhentian komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS. Yang selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah. BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bekerja di kantor pusat minimal 1 orang dan maksimal 3 orang. Tugas dan fungsi utama dari Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan dan mengawasi operasional kegiatan usaha dari BPRS berdasarkan ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Memberitahukan anggota DPS berdasarkan hasil RUPS habis masa periode atau meninggal dunia. Oke, pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh saudara Muhammad Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang hubungan dan keterkaitan Bank Syariah terhadap DPS, DNS, MUI, dan BI. Yang pertama adalah membahas tentang hubungan DPS dengan Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Jadi intinya, peran atau tugas yang paling inti dari DPS terhadap bank syariah adalah 1. Membuat pedoman bagi produk-produk yang ada di bank syariah pada khususnya dan semua lembaga keuangan syariah pada umumnya. Yang kedua, membuat laporan kegiatan bank syariah secara rutin dan memberi ide untuk kemajuan bank syariah maupun lembaga keuangan. Selanjutnya membahas tentang hubungan DSN MUI dengan Bank Syariah. DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Jadi intinya, peran atau tugas yang inti dari DSN MUI terhadap Bank Syariah adalah membuat fatwa-fatwa mengenai permasalahan atau produk yang terjadi di Bank Syariah maupun lembaga keuangan dan mengawasi penerapan fatwa yang sudah dikeluarkan. Yang ketiga, pembahasan tentang hubungan BI dengan Bank Syariah. Pada dasarnya, bank sentral memiliki peran yang sangat urgen dalam pengembangan ekonomi syariah ataupun kompen di Indonesia. Walaupun BI bukan sebagai salah satu lembaga legislatif, namun keberadaan regulasi yang dikeluarkan memiliki dampak yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi syariah. Jadi, peran dari BI terhadap Bank Syariah adalah membantu dalam pengembangan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia.